Kita kali ini masih mau bahas mengenai POJK 10 yang baru terbit beberapa waktu lalu. Kali ini kita mau bahas pasal 25, itu tentang tujuan atau pendanaan produktif dan pendanaan multiguna. Kita bacain aja ya biar cepat. Ya, yang nomor 1 yaitu LPBBTI, itu layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 di atas, dilakukan melalui A. Pendanaan produktif dan strip atau pendanaan multiguna. Yang nomor 2, penyelenggara dilarang memfasilitasi anjak piutang kecuali A. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, dan B. Dalam bentuk pendanaan produktif. Ya. Yang nomor 3, ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, aku baca nih di penjelasan POJK nomor 10 nih, In. Ya. Yang di sini pasal 25 ayat 1 yang tadi, yang dimaksud dengan pendanaan produktif, yang huruf A tadi ya, adalah pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang. Dan panjang nih ya, tapi intinya itu adalah pendanaan yang menghasilkan barang, jadi menghasilkan income, ya kan, buat pembayaran kembali pinjamannya. Oke. Nah, pendanaan produktif itu antara lain adalah invoice financing, ya. Kemudian pengadaan barang pesanan, jadi purchase order. Jadi kalau kamu PO, kamu udah dapat pesanan, nah itu bisa dimintakan dana. Terus pengadaan barang untuk jualan secara daring ya, seller online. Kemudian fasilitas modal usaha atau pendanaan proyek. Gitu ceritanya. Nah, aku bahas ini dulu nih sebelum pendanaan multiguna. Kalau multiguna tahulah segala macam bisa, termasuk konsumtif di dalamnya tentunya ya. Kalau yang B itu adalah pendanaan multiguna tadi kan. Kalau multiguna kita tahulah itu macam-macam. Jadi bisa untuk macam-macam termasuk untuk konsumtif ya. Nah, kita lihat ayat 2. Huruf A. Tadi kan anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang. Nah, diterjemahkan yang dimaksud dengan pemberian jaminan adalah penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dilakukan anjak piutang. Contoh nih, ya kan? Aku dapat kerjaan nih dari kamu, ya kan? Terus kemudian kerjaan tadi kan aku terbitin invoice ke kamu, ya kan? Kemudian invoice ini aku jaminkan, ya kan? Aku jaminkan ke perusahaan P2P. Nah, si perusahaan P2P itu nggak serta-merta mau membiayai invoice itu. Kenapa tuh? Karena mereka melihat bahwa kamu ini cukup well known nggak sih, gitu loh. Aku? Iya, jadi dia pikirnya gini, kamu ini cukup kredibel nggak, gitu loh. Sehingga aku diminta untuk memberikan jaminan tambahan. Misal, aku diminta jaminan aset rumah untuk nge-backup itu tagihan yang aku masukin ke perusahaan P2P. Jadi kalau ternyata tagihanku itu tidak tertagih dari kamu, jadi aku nanggung sebagian risiko. Karena kan aku ngejamin rumah. Rumahnya dieksekusi nantinya oleh P2P. Percaya nggak sih? Itu terjadi loh. Unbelievable ya. Maksudnya ini kan peraturan baru ya, Sapti ya. Ya. Harusnya nih itu lebih memudahkan debitur kan. Ya. Terutama ini untuk produktif. Terutama untuk produktif. Karena spiritnya kan ya. Sekali lagi spirit dari adanya P2P lending ini untuk memberikan dana kepada masyarakat yang underserved gitu, yang mereka itu sebenarnya untuk meminjam ke bank itu belum layak mungkin ya, atau dia nggak punya jaminan, dia nggak punya jaminan, aset, justru nggak ya punya kan? jaminan. Ya. Dan we are talking about produktif ya. Ya. Kok kayaknya produktif itu lebih susah daripada konsumtif. Justru itu kan sebenarnya yang perlu banget ya disupport ya. Ini kan untuk pertumbuhan ekonomi kan. Karena kalau untuk produktif kan itu jelas gitu. Itu akan mendatangkan income gitu. Dan kemudian dia ada income terus dia bikin pekerjaan dan memberikan pekerjaan ke yang lain-lainnya kan gitu menciptakan ya. lapangan kerja ya, Iya, sesuai tujuan pemerintah ya. Sesuai dengan tujuan pemerintah. Dan P2P ini sekali lagi kan sebenarnya spiritnya adalah
untuk men-serve yang underserved gitu loh. Jadi maksudnya memberikan kemudahan dana kepada yang punya proyek seperti yang Sakti sebutan tadi kan. Jadi mereka kan nggak bisa ke bank karena nggak ada jaminan gitu. Tapi kok seolah-olah kalau yang ngutang untuk konsumtif itu Dipermudah. lebih dipermudah. Jadi spiritnya di mana gitu? Seolah-olah yang di support adalah yang untuk konsumtif, bukan untuk yang produktif. Ya, padahal sebenarnya produktif itu untuk jangka panjang Iya, itu lebih bermanfaat buat betul, pemerintah juga, ya betul. kan? Dan itu menghidupkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif, Iya, ya kan? iya, Nah, sekarang karena ini ada peraturan baru, ya peraturan POJK yang terbaru, yang menurut kita masih kurang memberikan keleluasaan kepada mereka pelaku-pelaku usaha kecil untuk bisa mengembangkan usahanya, gitu kan? Nah, kira-kira menurut kamu, apa yang harus dilakukan gitu untuk ini? Kalau aku sih sangat menyayangkan adanya ketentuan bahwa harus ada ekstra ini lagi gitu loh, harus ada jaminan lagi. Karena kan comparisonnya ke konsumtif itu sangat ini ya, berbeda sekali gitu. Kalau aku justru expect-nya bahwa kalau untuk produktif itu lebih dimudahkan. Jadi nggak ada lagi, misalnya nggak ada jaminan gitu. Jadi gini, kan kita lihat nih kalau untuk yang konsumtif tuh begitu banyak fasilitasnya. Contohnya tadi cuman cukup KTP ya kan, terus kemudian dalam 3 menit dia keluar. Bisa juga buy now pay later, BNPL itu juga bisa. Itu konsumtif semua. Walaupun memang jumlahnya nggak sebanyak yang di produktif ya kan. Mungkin kecil-kecil, tapi dia bisa ngambil banyak. Tapi tetap aja at the end of the day itu adalah untuk konsumtif. Sementara kita tahu bahwa kalau yang produktif memang sekali minta itu dia mungkin nggak 1-2 juta gitu ya, Iya, mungkin dia 50 juta iya. gitu kan. Tapi ada kan underlying-nya, ada Iya, yang dan lain kan membackup. ada Iya, kontrak, ada ada kontrak. invoice Iya, gitu ya. Itu kan harusnya juga bisa dipertimbangkan dan memang iya, kalau mau memajukan usaha-usaha kecil yang seperti ini ya saya rasa industri ini harus juga mengambil resiko ya kan yang terukur gitu kan. Dan kemudian solusi yang lainnya adalah mereka bisa tentukan adanya asuransi, ya kan? Artinya teman-temanku tuh dia mau loh bayar asuransinya gitu kan, asuransi untuk kredit ya kan. Yang kedua bisa pembentukan pencadangan diwajibkan. Buat teman-teman yang ingin membesarkan usahanya atau melakukan penjaminan dari invoice gitu ya, itu sampai saat ini yang pengalaman saya bantu rekan-rekan saya itu selalu ditanya ini pemberi pekerjaan atau penagihannya itu bukan ke well known company gitu. Yang disebut well known kita tahulah mungkin adalah Indofood, terus kemudian Unilever, ya kan itu antara lain gitu ya. Saya sih bingung aja gitu ya kalau supplier perusahaan tersebut pasti udah tercakup dalam yang namanya supply chain financing yang ada di grup perusahaan dan sudah itu. di-serve oleh bank. Iya gitu. Iya. Nah, sementara kalau yang ini itu mereka benar melakukan usaha kecil-kecilan seperti itu tapi tidak terbantukan dengan adanya P2P. Jadi agak kecewa juga sih waktu itu. Iya. Waktu pas baca ini ya Kok agak begitu kecewa ya? juga kok masih sama aja Iya. gitu ya, sama menyulitkan buat mereka yang mau usaha ya. Terutama nih kayak teman-teman Nino nih ya. Iya. Nino Udah mukanya punya sedih kontrak banget. ya, udah Dia punya punya kontrak. kontrak banyak banget tapi ya kontraknya bukan dari well known company walaupun pembayarannya tidak pernah meleset gitu ya, tapi nggak Padahal bisa spiritnya ya, dan dari namanya pun P2P, Iya, peer to peer. mhm. Jadi nggak harus ditanyain dong, well known nggak gitu. Iya. Namanya juga peer to peer. Iya, Gitu. menurut saya ini kritikal banget nih. Ini belum menjawab kebutuhan dari teman-teman produktif. Oke, terus maksimum itu di sini saya lihat untuk pendanaannya itu maksimum 2 miliar, lumayan Oke, gede lumayan loh gede, gitu, ya. lumayan besar Ya. lah ya, sangat membantu ya. Ya. Tapi balik lagi, kamu kalau mau jaminin invoice gitu ya, itu kamu harus punya jaminan tambahan. Biasanya pengalaman aku waktu keliling tuh yang diminta adalah fixed asset.
Itu biasanya seperti itu. Rumah kayak ya. Oke, itu aja buat informasi kita kali ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman dan menjadi masukan juga buat para pembuat keputusan, ya kan. Bagaimana membantu teman-teman yang punya usaha yang sangat produktif, tetapi mereka nggak bisa ke bank gitu ya. Nah, mereka sangat mengharapkan adanya P2P ini bisa membantu mereka, tapi ternyata juga mereka mengalami kesulitan dari sisi itu tadi. Dari sisi pertama, dari sisi jaminan, kedua dari sisi piutang mereka, tagihan mereka itu ternyata bukan kepada perusahaan yang dianggap well known, sehingga kebanyakan ditolak gitu ya. Sayang sekali. Jadi saran kita harus dicarikan solusinya, misalkan mereka bayar premi asuransi, menurut saya wajar ya. Terus kemudian kalau emang belum ada ya peraturannya yang mengcover, terus kemudian juga ya, dan kemudian para fintech P2P ini diwajibkan membentuk cadangan penghapusan pinjaman gitu ya. Itu salah satu solusi untuk masalah yang ada. Pencadangan itu kan diambilnya dari bunga, ya kan, dan bunganya kan juga tidak murah. Bunganya tinggi sekali. Jadi